jam segini? Telat kampus. Pemilu. Gue udah telat. Tas. Gue udah telat banget. Mel, ya, tadi itu kan pertama kali kita nyoblos ya. Seru banget ya sih? Ya, excited banget aku buat nyoblos. Tuh kan, emang. Iya. Itu si Grace. Ya itu Grace. Grace. Halo, kalian dari mana? Kita dari kampus. Kamu dari mana? Aku baru balik sih tadi habis pemilu. Gimana tadi? Gimana? Kayaknya aku golput deh. Ih, kok golput sih? Kok golput sih? Kan nggak boleh. Kan dia pertama kali, Grace. Iya. Kita tuh pertama kali milih tahu. Kok langsung golput golput? sih? Udah, nggak apa-apa. Sekali golput. Kita harus tunggu lagi 5 tahun, Grace, buat milih. Ntar nyesel loh, ya kan? Soalnya seru banget. Nggak apa-apa. Santai aja. Ya udah bareng yuk. Yuk, banget. Nah, ayo kita makan yuk. Oh iya kan kita mau makan ya? Grace mau makan nggak? Yuk, ikut. Lain kali aja ya. Aku mau pulang aja. Oh, oke deh. Dadah. Capek banget hari ini. Aduh, capek banget. Capek banget. Capek bentar deh. Duh, gue ngantuk banget. Haus banget. Pasti minum air dingin enak banget. Ini deh. Jangan golput. Gue harus liat TV. Halo pemirsa, perkenalkan, saya Najwa Maulidina. Sekarang di Indonesia ini sedang marak terjadi golput. Tahu nggak sih golput itu apa? Golput atau golongan putih pada dasarnya adalah sebuah gerakan moral yang dicetuskan pada 3 Juni 1971 di Balai Budaya, Jakarta. Sebetulnya, istilah golput datang dari rekan Arif Imam Waluyo yang ikut dalam pergerakan itu. Apa itu golput? Ya, sebuah pilihan dari warga negara yang telah masuk sebagai pemilih untuk tidak memilih atau ikut dalam pemilu. Mereka tidak menggunakan hak suara dalam pemilu. Tingginya angka golput menyebabkan rendahnya tingkat kredibilitas serta kepercayaan calon terpilih yang mengakibatkan pemerintah daerah tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik karena kurangnya dukungan politik. Ada beberapa dampak jika melakukan golput. Apa sih? Yaitu diantaranya adalah
1. Proyek pembangunan pemerintah yang kurang terdukung. Dampak negatif dari golput yang paling penting adalah tidak terdukungnya program pemerintah yang padahal cukup efektif karena kurangnya minat dari masyarakat. Tingkatan minat tadi juga turun karena adanya berbagai pihak yang memutuskan untuk golput. Perlu kamu ingat bahwa efek dari golput tidak hanya sebentar saja, namun bisa sampai bertahun-tahun. Jadi jangan heran bila negara tidak memiliki kemajuan yang pesat nantinya. Yang kedua adalah hak tidak digunakan secara maksimal. Penggunaan hak suara kita tadi harusnya bisa kita gunakan dengan baik dengan cara mengikuti prosedur pemilihan suara sebagaimana mestinya. Sungguh sayang apabila hak yang seharusnya bisa menjadi sebuah kesempatan untuk merubah daerah kita menjadi lebih baik malah dibuang begitu saja dengan berbagai alasan. Yang ketiga, mencerminkan bangsa yang tidak berdemokrasi dalam negara demokrasi. Padahal kita diberi kesempatan untuk bisa memilih, mengeluarkan suara dengan bebas sesuai dengan hati kita sendiri. Paling tidak, kita sudah diberi kesempatan untuk hidup sebagai rakyat yang demokratis. Sayangnya, dengan banyak orang yang memutuskan untuk golput, status negara pun juga dipertanyakan. Apakah negara kita masih negara demokratis atau negara yang hanya berisikan orang-orang apatis? Lalu hadirnya rasa penyesalan saat masalah di negara datang karena hak tidak digunakan secara maksimal. Maka sebagai generasi muda yang hidup di negara demokrasi, penting bagi kita untuk memilih pemimpin yang bisa memberikan perubahan karena ini akan menentukan kualitas demokrasi Indonesia. Hak pilih generasi muda menentukan pula arah bangsa Indonesia di masa depan. Maka dari itu, ayo gunakan hak suaramu, jangan sampai golput. Anggota KPU Agus Melas dalam laman kpu.go.id menyebut generasi muda memiliki peran penting dalam proses pelaksanaan pemilu 2024. Melas meyakini generasi muda dengan kemampuan teknologi informasi dapat membantu KPU menyaring disinformasi dan ujaran kebencian. Pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPRD, DPR, dan DPRD provinsi akan digelar 14 Februari 2024. Jangan golput, karena pilihan masyarakat itu adalah tingkat partisipasi politik masyarakat yang akan mempengaruhi secara kualitas proses demokrasi kita. Yang kedua, ya gunakan hak pilih dengan baik sesuai pilihan masing-masing.